Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus. Malam hari ini kita akan membahas topik baru yang sudah diberikan oleh Pak Seto, yaitu Yesus Kristus di dalam keempat Injil ya. Nanti akan berlangsung selama 5 sesi. Hari ini akan diberikan pendahuluan dahulu oleh Pak Seto. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Julius. Silakan Pak. Ya boleh Pak. Kamera saya mati soalnya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran dari Pak Seto, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dialah Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur dan terima kasih atas penyelenggaraan-Mu pada hari ini. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami untuk membimbing kami melalui Bapak Seto yang akan memberikan pengajaran. Berilah kami selalu kesehatan ya Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan apa yang diajarkan atau diberikan pelajaran dari Pak Seto ini akan menjadikan bahan permenungan dalam hidup kita dan bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kami yakin dan percaya juga mungkin masih ada rekan-rekan kami yang saat ini masih dalam perjalanan, kiranya Engkau juga menyertai dan memberkati mereka bisa bergabung bersama kami semua. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Stefanus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Julius. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Bapak Ibu pernah mendengar istilah kristologi? Kristologi. Nggak pernah dengar sama sekali? Oh, masa belum pernah dengar? Pernah. Iya, pernah dengar aja enggak? Pernah dengar. Kalau waktu belajar biologi, kata bios dan logos gitu ya. Nah, ini sama, logosnya sama. Logos. Tinggal Kristonya itu dari kata Kristus. Nah, ilmu tentang Kristus gitu ya. Jadi sebenarnya yang akan kita diskusikan, yang akan kita pelajari, ya bisa disebut dengan istilah kristologi keempat Injil. Nah, kemudian sekarang begini, sudah lama jadi Katolik kan ya? Sudah lama jadi pengikut Yesus kan ya? Nah, sekarang tolong keluarkan semua ilmu yang Bapak Ibu saudara miliki tentang Kristus. Sebut semua, nggak apa-apa sampai 8:30 Bapak Ibu nyebut terus. Ayo, sebut saja. Entah gelarnya, entah apa yang dilakukan, gitu ya. Yesus juru Contohnya, selamat. yang online juga jawab. Yesus juru selamat. Juru selamat. Mesias, Yesus disebut anak manusia. Anak manusia. Allah, Anak Allah. Disebut putra Allah juga atau anak Ya, putra Allah Allah. sama Allah ya sama. Mesias. Juru selamat. Al-Masih. Rabuni. Yes, Kristus sama. Terus Rabuni. Guru. saya tidak yakin Bapak itu dalam kehidupan sebagai orang Katolik memikirkan Yesus sebagai Rabuni. Ayo, benar apa enggak? ya guru, Ya. Ya. Guru. Rabuni. Terus penebus, sudah. Nanti diulang-ulang. Yesus garam terang dan hidup.
Apa, Bu? Yesus sebagai garam, terang, dan hidup. Terang dan hidup. Yes. Terang. Jalan Terus. kebenaran dan hidup. Jalan Dan kebenaran. hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Ya, sudah. Jalan kebenaran dan hidup. Dialah air kehidupan. Gembala. Beneran itu Yesus disebut air kehidupan. Yes. Terus. Pokok kebenaran. Ya, apa? Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Pokok kehidupan dan pokok kebenaran. Pokok kehidupan, pokok kebenaran. Tunggu dulu, Ibu tahu dari mana itu? Pernah dengar aja, Pak. Pernah dengar? Oke, ya. Pokok Terus? anggur, pokok anggur. Pokok anggur. Apa, Pak? Emmanuel. Pokok anggur. Immanuel. Roti hidup. Sudah, roti hidup. Penyelamat, Mesias. Enggak usah ngomongin di semua yang Bapak Ibu tahu sampaikan. Enggak bisa, udah. Nah, itu ada cahaya, ada firman yang menjadi manusia. Banyak. Alfa dan Omega. Itu belum, tunggu. Belum 5 menit itu. Jawabannya belum 5 menit. Yesusnya Adam baru. Adam baru. Terus. Dan baru. Raja dari Penebus segala raja. Raja raja penebus dosa atau penebus manusia? Penebus Penebus dosa manusia. Dilengkapi. Manusia. Ayo coba Ibu nyanyi itu. Nyanyian pujian Paskah, bersoraklah, menyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus. Dunia. Manusia. Manusia. Gimana lagunya coba kalau diganti manusia Terus syairnya? dunia loh. Nah, coba nyanyi. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. kita. Apa yang bilang menebus dosa? Menebus manusia. Padahal tiap malam Paskah pasti nyanyi lagu itu loh ya. Nggak telat kan Iya. kalau malam Paskahan? Terus apa lagi? Atau kemudian boleh juga menyebutkan apa yang Bapak Ibu Saudara ingat tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Anak Mengorbankan domba belum tadi, diri. Pak. Anak domba belum ya? Lupa. Ya. Penyembuh. Terus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus membuat mukjizat. Tidak. Ya, buat mukjizat. Mukjizatnya bisa dibagi menyembuhkan orang sakit, Bangkitkan orang mati. mengusir setan, Mujizat Menghidupkan alam. orang menghidupkan mati. orang mati, dan mukjizat alam. Ya, itu mukjizat. Terus Ya. mengampuni. Ya. Udah. Mengampun. Nah, sekarang begini dah. Sekarang begini. Kalau kita mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, semua ngumpul di memori kita kan ya. Kumpul jadi satu, semua ada di situ. Tapi kemudian coba Bapak Ibu tanya tentang ini. Masing-masing gelar yang sudah disebut tentang Tuhan Yesus tadi, tanya sumbernya dari mana. Nah, misalnya, kalau menyebut Yesus itu anak domba Allah, sumber atau yang pertama kali mengatakan itu, sebutlah 4 Injil. Yang mana yang mengatakan? Yohanes. Yohanes ya. Kemudian kalau yang menyebut Yesus itu jalan kebenaran dan hidup, Yohanes. Yohanes 14:6. Yohanes juga. Kemudian yang menyebut Yesus itu firman yang menjadi manusia, Yohanes. Yohanes 1:14. Yohanes juga. Yang menyebut Yesus itu Alfa dan Omega, Kitab Wahyu. Wahyu. itu kitab Wahyu. Jangan cari di tempat lain, nggak ada. Yang menyebut Yesus itu Mesias,
Matius nyebut, Markus juga. Ya. Terus Lukas, ya. Petrus. Yohanes, iya. Iya. Tapi kemudian kalau ditanya, yang memberikan penjelasan bahwa Yesus itu adalah penggenapan nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Ini jawabannya cuma satu Injil dari 4. Matius. Hanya Matius yang mengatakan itu. Tapi kalau yang mengatakan Yesus itu dekat dengan orang berdosa, bukan Matius. Tapi siapa? Lukas. Nah, sekali lagi, semuanya kan nyampur di memori kita kan ya. Nah, nanti kita akan pilah-pilah apa yang sudah kita tahu, itu sebenarnya datangnya dari mana. Jadi, ya apa menyebutnya ya, keuntungan ketika kita belajar sebagai orang Katolik, yaitu tadi, gelar-gelar Tuhan Yesus. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita banyak tahu kan ya. Entah karena pernah mendengar, terutama itu sebenarnya kalau di gereja Katolik. Dan mendengarnya itu entah dari, Bapak Ibu lebih banyak tahu tentang Tuhan Yesus dari doa yang diucapkan atau dari homilinya Romo. Dari Pak Andi. Dari homilinya Romo. Opung Roy bisa. Dari Pak Seto juga. Mana yang banyak dari masuk para ke pengajar. memori Bapak Ibu tentang Tuhan Yesus? Dari doa Dari atau dari pengajaran. homili? Dari pengajaran dan homili. Nah, dalam Aku Percaya, ya. Kemudian, silahkan mengingat. Dalam doa itu juga ada lagu-lagu ya. Ingat lagu apa yang menunjukkan gelar Tuhan Yesus? Nah, di ordinarium kan banyak. Nah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu, tahu dari mana coba Yesus itu anak domba Allah? Dari ordinarium kan? Iya. Iya, itu dari ordinarium. Kemudian, kapan menyebut Yesus sebagai penebus? Cari lagu atau nyanyiannya. Ya, anak domba itu lagi. Enggak ya. Anak domba Allah yang menghapus Dosa dunia. Kita menebus, kita ketemu di mana? Tentang Yesus sebagai penebus. Enggak ada. Dari Mada Bakti. Mada Bakti. Itu ucapannya pastor itu. Homili. Dari mana? Bukan. Lagi waktu ngangkat ke komuni itu loh. Oh. Itu doa lagi. Ya. Kemudian, dari mana Bapak Ibu tahu kalau Maria itu Bunda Allah? Doa Salam Maria. Doa Salam Maria juga sudah mengatakan itu. Wah, Pak Andi Jangan luar mengira biasa. semua orang yang percaya kepada Yesus mengaku kalau Maria Bunda Allah ya. Tapi orang Katolik mengungkapkan apa yang dia percaya tentang Yesus banyak dalam doa-doa. Entah doa yang apa menyebutnya ya, disampaikan secara biasa, kemudian disampaikan juga dalam ini liturgi, doa resmi. Kemudian ada juga yang doa harian. Dan itu sebenarnya menyimpan banyak teologi Katolik. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita amati lebih jauh, kita akan menemukan apa yang disampaikan di dalam gereja Katolik itu sumbernya tetap di dalam Alkitab. Nah, kemudian selama ini kita seringkali hanya menerima, menghafal. Saya tidak mengatakan itu negatif ya, itu positif. Itu hal yang baik. Kita menerima, menghafal, walaupun seringkali kita nggak tahu kan ya. Misalnya begini, sudah jelas-jelas doa Angelus, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia.
Tapi banyak orang Katolik berpikir saya berbuat baik supaya masuk surga. Sehingga orang lain mengambil kesimpulan orang Katolik masuk surga karena perbuatan baik. Kalau orang dengan perbuatan baik bisa masuk ke dalam surga, ngapain Yesus harus mati di kayu salib? Nah, antara yang diucapkan dalam doa dengan yang diomongkan dalam kehidupan seringkali nggak ketemu. Dua hal yang berbeda, seperti dua hal yang ini berbeda gitu. Sama, kalau doa Ratu Surga. Ingat doa Ratu Surga kan ya? Coba kalau ingat doa Ratu Surga. Bapak Ibu menyuruh Bunda Maria bersukacita kan? Coba. Sampaikan Ratu Surga tanpa haleluya. Tanpa haleluya ya. Ratu Surga bersukacitalah sebab dia yang sudi kau kandung telah bangkit seperti disabdakannya. Ratu Surga bersukacitalah. Itu menyuruh atau memohon? Memohon. Saya pakai kata kasar, menyuruh. Bapak Ibu menyuruh Bunda Maria bersukacita karena Yesus sudah bangkit. Yang nyuruh bersukacita itu bersukacita apa enggak ketika nyuruh? Bukan nyuruh, bukan mohon, tapi ngajak, Pak. Nyuruh Bunda Maria bersukacita, sementara dirinya sendiri nggak ngerti apa yang dia katakan. Kalau pengen tahu isi Ratu Surga, ucapkan Ratu Surga tanpa haleluya, akan jadi kalimat yang bagus. Nah, jadi nanti setelah kita belajar ini ya Kristologi keempat Injil, ya saya berharap kita menjadi lebih paham tentang banyak hal tentang Yesus yang selama ini sudah menjadi bagian kepercayaan Katolik. Dan kemudian bonusnya adalah kalau Bapak Ibu bisa memberikan keterangan atau penjelasan tentang apa yang menjadi isi iman Katolik, terutama tentang Yesus ini ya. Nah, kemudian berikutnya begini, kalau kita membaca keempat Injil dengan ya agak teliti gitu ya, kita akan bisa menemukan ada banyak hal yang sama dalam keempat Injil, tapi ada banyak hal yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, kemudian sekarang begini, kalau orang menganggap kitab suci itu adalah firman Allah dalam arti dikte dari Tuhan kepada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Bapak Ibu pasti nanti akan kerepotan menjawab atau menjawab pertanyaan sendiri bisa jadi juga. Kenapa Injil yang satu dengan yang lain kok berbeda? Nah, contoh perbedaan. Menjelang kematiannya, Tuhan Yesus mengatakan apa di atas kayu salib? Udah selesai, ya itu kalau Jumat Agung. Ya kan? Tapi di Minggu Palma ngomongnya begitu apa enggak? Kalau membaca Injil Yohanes yang dibacakan di Jumat Agung, ya kalimat terakhirnya sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kalau kita coba mengingat yang lain, pernah nggak mendengar Tuhan Yesus menjelang kematiannya mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya. Itu dari Mazmur. Menjelang kematian Tuhan Yesus mengatakan begitu. Tapi kalau mau mencari Eloi, Eloi, lama sabachthani, jangan cari di Injil Yohanes. Sebaliknya kalau mau mencari sudah selesai, jangan cari Matius, Markus, Lukas. Nggak ada di situ. Ada perbedaan seperti itu. Kemudian, sekarang tolong membuka Injil Matius bab 1. Buka Injil Matius bab 1. Ya, lalu lihat isinya. Di bab 1 ayat 1 sampai dengan 17 itu ada silsilah Yesus kan? Daftar nenek moyang. Kemudian berikutnya mulai dari ayat 18 apa isinya? Kelahiran Yesus. Lalu masuk bab 2 apa yang dikatakan di situ?
Baca judulnya. Orang-orang Majus dari timur. Bab 2 dari ayat 1 apa isinya? Orang-orang Majus dari timur. Ada orang-orang Majus. Setelah orang Majus terus ada apa? Penyingkiran ke Menyingkir Mesir, ke Bawa Mesir, menyingkir ke ke Mesir. Mesir. Setelah itu pembunuhan ada anak-anak pembunuhan. di Bethlehem, Ya, habis itu anak-anak di Bethlehem. Kembali dari Kembali ke Mesir. Mesir, dari Mesir, Mesir. Terus menetap di mana? Nazaret. Nazaret. Ya. Sesudah itu bab 3. Yohanes Nah, Pembaptis. Yesus tahu-tahu sudah gede kan. Sekarang Bapak Ibu buka Markus. Injil Markus bab 1. Yohanes Yohanes Pembaptis. Ya kan? Tahu-tahu sudah Yohanes Pembaptis, itu sudah sama dengan Matius bab 3 tadi. Jadi Matius bab 1, bab 2 nggak ada di Markus. Tahu-tahu Yohanes Pembaptis, Yesus dibaptis, lalu Roh Kudus turun, Yesus ke padang gurun. Sekarang Injil Lukas. Di Injil Lukas bab 1. Nah, sekarang lihat dulu bab 1 ayat 1 sampai 4. Lukas bab 1 ayat 1 sampai dengan 4. Pendahuluan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Ini Bapak Ibu tidak temukan di Injil yang lain. Tapi Lukas cerita tentang proses penulisan Injilnya, penulisan kitab ini. Lihat prosesnya mulai dari mana? Ayat 3 itu loh. Menyelidiki segala peristiwa dengan seksama. Apa yang dia selidiki? Lihat di ayat 2. Dari 1 sampai 2 itu yang diselidiki. Para rasul, para saksi itu mengajar tentang Yesus. Lukas mendengar banyak dan kemudian membuat penyelidikan. Setelah itu hasil penyelidikannya Dituliskan supaya menjadi teratur. Tujuannya apa? Ayat 4. Kamu mengetahui bahwa semua yang sudah kita dengar itu memang benar. Nah, begitu. Nah, baru mulai ayat 5. Ini ada pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis kan? Ada di Injil Matius, Markus? Nggak ada. Terus berikutnya ada pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ya, yang Maria mengunjungi Elizabeth, nyanyian pujian Maria, kelahiran Yohanes Pembaptis, nyanyian pujian Zakaria. Nggak kita temukan di Injil yang lain. Lalu di bab 2, ini ada kelahiran Yesus. Lalu ada kedatangan para gembala. Berikutnya Yesus disunat, Maria ditahirkan. Berikutnya kembali ke Nazaret. Ayat 41, umur 12 tahun Yesus ditemukan di Bait Allah. Amati, sama-sama bicara tentang kelahiran Yesus antara Matius dengan Lukas. Beda kan ya? Jelas bedanya? Kalau nyari orang Majus di mana coba? Matius. Nggak ada orang Majus kan di Lukas? Nggak ada. Nggak ada orang Majus, ketemunya di Matius. Tapi kalau nyari gembala, di mana gembala? Di Lukas. Di Lukas. Di Matius nggak ada gembala.
Jadi gembalanya itu sudah gembala-gembala itu ketemu dengan orang Majus apa enggak sebenarnya? Tidak. Enggak. Sekarang amati baik-baik ya. Sekarang begini. Ketika gembala-gembala itu datang ke tempat Yesus lahir, kalau kita baca Injil Lukas, itu kan segera sesudah Nggak dibuka. Yesus lahir kan. Tapi coba lihat di Injil Matius, ketika orang Majus datang, lihat sekarang Matius bab 2, Matius bab 2, Ya, santai. ayat 10. Orang Majus datangnya di mana coba? Ayat 10 atau ayat 11 itu? Matius 2 Ayat 11. Pas. orang Majus itu datangnya di gua, di kandang binatang atau bukan? Rumah. Rumah. Ayat 11, rumah kan? Iya. Iya. Gerung. Waktu itu Tuhan Yesus umur berapa? Bayi. Apakah segera setelah lahir? Coba Tidak. perhatikan bab 2 ya, masih Injil Matius, ayat 16. Perintah Herodes agung untuk membunuh bayi-bayi di Bethlehem. 2 tahun ke bawah. Maksimal umur berapa? 2 2 tahun, tahun. di bawah 2 tahun. 2 tahun kan? Nah, sekarang kelihatan, maksud saya cuma menunjukkan beberapa yang berbeda jelas kan? Iya. Nah, kita seringkali tahu bukan karena baca Alkitab, tapi Ada cerita. karena melihat gua Natal di gereja. Seolah-olah ini orang-orang Majus itu datangnya ke gua. Dua. Tapi kalau melihat Matius bab 2 tadi, ya saya sengaja saya tidak mau bacain, Bapak Ibu baca sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau mau nuduh salah, yang disalahin siapa? Alkitab ya. Selama ini saya taunya orang Majus datangnya ke gua kok. Ini kok ngomongnya orang Majus datangnya ke rumah. Bapak Ibu nggak bisa nyalain saya, baca sendiri kok. Nah kemudian keterangan dari Herodes, ya ini maksimal umur 2 tahun. Jadi sudah pasti bukan segera setelah Yesus lahir kan. Nah kemudian nanti akan ketemu beda lagi. Kalau masih di Injil Matius, yang ada kisah tentang pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem. Yesus yang mengungsi, dibawa mengungsi ke Mesir, itu cuma di Matius. Menegangkan karena bayi Yesus mau dibunuh kan. Tapi kalau membaca Injil Lukas, tenang saja kan ya. Yesus lahir, lalu diberi nama, gembala-gembala datang, malaikat-malaikat datang, lalu Yesus disunat, Yesus dipersembahkan di bait Allah. Kemudian ada ini pentahiran Maria, habis itu pulang ke Nazaret. Yesus tumbuh besar di Nazaret, umur 12 tahun udah pinter sekali, sudah diskusi dengan para pemuka agama Yahudi. Pulang. Nah, kemudian tumbuh besar di Nazaret. Enggak ada apa menyebutnya ya, ketegangan seperti yang ada di Injil Matius. Nah, kemudian buka Injil Yohanes sekarang. Bab 1. Injil Matius Yohanes bab 1. Beda lagi dibandingkan dengan yang lain. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Bapak Ibu sudah pasti hafal ayat 14. Pasti firman itu telah menjadi manusia. 1 ayat 14. Apa yang dikatakan di situ? Firman itu telah menjadi Hafal kan ayat manusia itu? dan tinggal Yang di tahu antara Angelus kita. pasti sudah hafal ayat itu.
Nggak ada kisah masa kanak-kanak. Tapi juga tidak seperti Markus yang langsung bicara tentang pembaptisan Yesus ya. Kehadiran Yohanes Pembaptis lalu pembaptisan Yesus. Injil Yohanes mundur ke belakang sekali kepada mulanya. Mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Allah sendiri. Dari pembukaan atau bagian awal Injil, kita menemukan perbedaan-perbedaan yang seperti itu. Nah, belum lagi begini sekarang. Kalau kita membaca 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas, garis besar ceritanya memang sama. Garis besar ya. Garis besar itu maksudnya begini. Mula-mula Tuhan Yesus berkarya di Galilea. Berkarya di Galilea. Kemudian, sesudah menyelesaikan karya di Galilea, Tuhan Yesus mengadakan perjalanan ke Yerusalem. Di Yerusalem, Tuhan Yesus hanya sebentar saja. Dalam rangka Paskahan, Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, naik keledai memasuki kota Yerusalem, mengusir para pedagang, konflik dengan para pemuka Yahudi, lalu Yesus dibunuh secara legal gitu ya. Yesus ditangkap, disidang oleh mahkamah agama Yahudi, lalu dijatuhi hukuman mati. Lalu Yesus diserahkan kepada Pilatus. Kemudian Yesus disalibkan, ini semua sama, mati di kayu salib. Kemudian habis itu Yesus bangkit dan menampakkan diri. Kalau kita melihat Injil Matius, Markus, dan Lukas, garis besarnya akan sama seperti itu. Tapi kalau diamati lagi, kita akan menemukan banyak beda di antara ketiganya. Nah, sekarang begini. Silahkan Bapak Ibu ke Injil Lukas dulu. Silahkan ke Injil Lukas. Kemudian silahkan ke ayat 51 dan 52. 9. Nah, yang tolong diamati di situ, Yesus mengambil putusan untuk berangkat ke Yerusalem kan? Iya apa enggak? 9. Nah, kemudian sampai ke Yerusalem kapan? Jauh sesudahnya. Silahkan lihat ke bab 19. Ayat 28. Itu Yesus sudah dekat dengan Yerusalem ya. Meneruskan perjalanan Yerusalem, ayat 29. Nah, ini sampai di Bukit Zaitun. Ya. Lalu naik keledai masuk ke Yerusalem. Begitu ya. Nah, jadi mula-mula Yesus berkarya di Galilea,
lalu mengadakan perjalanan. Lalu kisah selama Yesus dalam perjalanan itu diceritakan panjang lebar oleh Lukas. Lalu Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai. Nah, sekarang coba kita lihat di Injil yang lain. Kita lihat Injil Matius dulu ya. Kalau melihat Yesus masuk Yerusalem naik keledai tadi, itu adanya di bab 21. Itu Yesus sudah ada di Betfage, di Bukit Zaitun, lalu naik keledai. Sudah nyampe. Tapi coba mundur, bab 19 ya, ayat 1. Lihat, setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di Yudea di seberang sungai Yordan. Lukas menceritakan perjalanan Yesus dari bab 9 berakhir di bab berapa tadi? 19. Di Lukas bab dari 19 kan, nyampe di Betfage tadi bab berapa? Sampai di Betfage sebelum masuk ke Yerusalem tadi loh. Kalau di Lukas bab berapa? Lupa, buka lagi. Baru bab 19 kan? Yang Yesus mendekati Betfage tadi. 19 ayat 28, 29. Jadi menceritakan perjalanan dari Galilea sampai ke Yerusalem itu perlu dari bab 9 sampai bab 19. 11 bab. Ya kan? Kemudian coba bandingkan dengan Injil Matius. Lihat bab 19 tadi. Bab 19 ayat 1. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Cuma satu ayat sudah cukup untuk menceritakan perjalanan dari Galilea sampai seberang sungai Yordan. Nah, berikutnya ada diskusi antara Yesus dengan orang-orang yang mau mendekati dia, dengan orang muda yang kaya, itu tadi ya. Tapi perjalanan itu hanya diceritakan sesingkat itu, bab 19 dan bab 20. Bab 21 sudah seperti posisinya seperti yang di Lukas 19 tadi. Yesus mau masuk ke Yerusalem. Coba kita lihat Markus. Ya, Bapak Ibu ini belajarnya agak sabar ya, dan sabar juga membolak-balik Alkitab. Markus, coba lihat. Yesus masuk ke Yerusalem kalau di Markus, itu bab 11. Ya kan? Yesus masuk Yerusalem bab 11. Kapan Yesus berangkatnya? Lihat bab 10 ayat 1. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea. Ya, berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan banyak orang datang lagi berkerumun di sekeliling dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka. Sudah begitu saja. Perjalanannya diceritakan singkat sekali, hanya disebut kalau begitu.
Lukas cerita panjang sekali tentang perjalanan. Matius dan Markus menceritakan perjalanan Yesus ke Yerusalem singkat sekali. Itu saja sudah berbeda. Nah, banyak ya ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Lukas itu disampaikan ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem tadi. Itu kalau kita bicara tentang ini perjalanan. Jadi ketika Injil ini, Matius, Markus, dan Lukas, kita akan lihat yang sama. Bekerja mula-mula di Yerusalem, perjalanan ke Yudea, lalu ya kisah sengsara di Yerusalem. Matius, Markus, dan Lukas cerita itu. Tapi ketiganya ketika diteliti, juga ada perbedaan, contoh perbedaan yang baru saja kita lihat. Matius dan Markus hanya menyebut Yesus perjalanan ke Yudea dari Galilea. Sementara Lukas bercerita selama dalam perjalanan itu Yesus mengajar, Yesus bertemu dengan banyak orang. Nah, kemudian berikutnya begini. Ini perbedaan kita masih akan diskusikan lebih lanjut. Ini saya sampaikan saja Bapak Ibu untuk melihat. Untuk apa? Untuk melihat begini. Keempat Injil akan bercerita tentang sisi yang berbeda dari Tuhan Yesus. Nah, kalau Injil Yohanes beda lagi. Di Injil Yohanes kita tidak menemukan Yesus yang dari Galilea mengadakan perjalanan lalu sampai ke Yudea, Yerusalem, terus kisah sengsara. Enggak begitu. Yesus mula-mula dari tempat Yesus dibaptis ke Galilea. Nanti ada pesta di Yerusalem, Yesus pergi ke Yerusalem. Balik lagi ke Galilea. Nanti ada pesta lagi, balik lagi perjalanan ke Yerusalem. Lalu nanti ketemu 3 kali Yesus pergi ke Yerusalem. Ambil contoh, ini Bapak Ibu gampang saja mengingat. Coba membuka Injil Yohanes bab 4. Lihat ayat 1 dan 2. Itu Yesus mengadakan perjalanan dari mana? Yohanes bab 4 ayat 1 dan 2. Dari Yudea ke Galilea kan? Ketemu kan ya? Cuma 2 ayat aja. Dari Galilea ke Yudea melintasi Samaria. Di Samaria ketemu dengan itu seorang perempuan yang mau mengambil air di sumur. Sebelumnya berarti Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Coba ke bab 2. Bab 2. Ayat 3, bab 2 itu kan Yesus ada di Kana membuat air jadi anggur. Ya kan? Kemudian lihat ke ayat 12. Ayat 12, Yesus pergi ke Kapernaum kan? Setelah itu, ayat 13. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Itu bab 2 ayat 13. Selama berada di Yerusalem, coba lihat. Yesus menyucikan bait Allah. Yang selama ini Bapak Ibu tahu, Yesus itu mengusir para pedagang, itu kan setelah masuk Yerusalem naik keledai tadi kan? Masuk ke Yerusalem naik keledai, kemudian Yesus masuk ke bait Allah, melihat situasi di dalam bait Allah, hari berikutnya Yesus mengusir para pedagang itu. Kalau di Injil Yohanes enggak begitu. Yesus mengusir para pedagang bukan di akhir karyanya, tapi di awal karya. Ketika Yesus, kalau di Injil Yohanes ya, pertama kali ke Yerusalem,
Ya ini mengusir para pedagang yang ada di Bait Allah. Loh, kalau begitu masalah lain lagi. Kalau kita membaca Matius, Markus, dan Lukas, Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah. Ini yang membuat para pemuka Yahudi marah, lalu mau membunuh Yesus. Nah, kalau di Injil Yohanes, penyucian Bait Allah diceritakan di depan. Dan tidak menjadi alasan bagi para pemuka Yahudi untuk membunuh Yesus. Apa yang membuat Yesus dibunuh kalau di Injil Yohanes? Jawabannya ada di bab 11. Yesus Hujat Allah. membangkitkan Lazarus. Ini biar bingung dulu. Ini kalau tidak dipelajari begini, ya kita tidak akan menemukan bedanya. Coba ya, lihat ke Yohanes bab 11. Itu dari ayat 1 sampai 44 kan Yesus membangkitkan Lazarus. Dan kemudian coba lihat ayat 45. Banyak orang Yahudi yang percaya kepada Yesus karena melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Lalu ada orang yang melaporkannya kepada orang Farisi. Kemudian lihat ayat 47, imam kepala orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita. Dari situ muncullah ayat 53, kesepakatan untuk membunuh Yesus. Itu juga sudah perbedaan yang mencolok ya itu ya. Menurut 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas, Yesus dibunuh karena mengusir para pedagang di Bait Allah. Menurut Yohanes nggak begitu. Menurut Yohanes, Yesus dibunuh karena membangkitkan Lazarus. Nah, kemudian berikutnya begini. Kalau kita membaca ke 3 Injil tadi, Bapak Ibu, saya yakin lebih senang. Mungkin ada waktunya setelah itu senang baca Yohanes ya. Tapi normalnya mula-mula orang akan senang membaca Matius, Markus, atau Lukas. Tapi berat untuk membaca Yohanes. Kenapa? Injil Yohanes itu ceritanya sedikit. Ceritanya sedikit. Bapak Ibu nyari, coba cari di Injil Yohanes, Yesus yang mengusir roh jahat. Bapak Ibu nggak nemu itu. Nggak ada di Injil Yohanes. Cerita mukjizat, Yesus yang menyembuhkan orang kusta, enggak. Mukjizat yang ditemukan di Injil Yohanes, menggandakan roti, menyembuhkan orang buta, ya, membangkitkan orang mati. Ceritanya sedikit. Tapi yang panjang dan seringkali membuat orang sulit memahami itu adalah percakapan-percakapan yang dilakukan Yesus dengan orang-orang tertentu. Di bab 3 Yesus berbicara dengan Demus. Kemudian di bab 4 Yesus bicara dengan perempuan Samaria. Di bab 6 Yesus bicara tentang roti hidup. Bab 7, bab 8 Yesus bicara panjang lebar lagi. Banyak pembicaraan kalau di Injil Yohanes. Menjelang kematian, ya, menjelang kematian. Yesus bicara kepada murid-muridnya. Dari bab 13 sampai bab 16 ditutup doa di bab 17. Yesus ngomong terus gitu. Sedangkan kalau membaca Injil Matius, Markus, Lukas lebih asik gitu ya, banyak ceritanya. Tapi dari antara ketiga Injil yang paling banyak cerita yang mana?
Bapak Ibu sebutkan perumpamaan-perumpamaan yang terkenal yang Bapak Ibu ingat disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sebut yang terkenal. Apa saja? Sebut saja, sebut saja. Perumpamaan. Harta Puji terpendam. sekali nggak begitu terkenal. Harta terpendam. Yang hilang. Yang paling terkenal Gigi dari semua sesami. perumpamaan, Penabur. Orang penabur. memang ada yang lebih terkenal dari orang Samaria yang murah hati? Di Injil Lukas itu. Enggak ada. Mana yang lebih terkenal dari anak yang hilang? Di Injil Itu adanya Lukas. Lukas. Di Lukas. Lukas banyak kita temukan di dalam Lukas ya. Tuhan Yesus bercerita. Orang Samaria, kemudian anak yang hilang, orang kaya dan Lazarus, gembala yang enggak jujur, bendahara yang enggak jujur. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tahu Yesus yang pinter tentang hukum Taurat, Bapak Ibu jangan cari Lukas. Matius. Jadi kalau mau tahu bagaimana Tuhan Yesus itu bicara tentang hukum Taurat, Bapak Ibu jangan buka Lukas, bacanya di Matius. Khotbah di bukit kan? Kamu telah mendengar firman yang paling diingat, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu, kayak gitu hanya ada di Matius. Di Lukas nggak ada. Cari sampai kapan juga banyak kutipan-kutipan perjanjian lama yang dikutip oleh Matius, oleh Lukas nggak dikutip. Ya begitu. Kemudian contoh yang lain lagi. Ketika bicara tentang hukum yang terutama dalam Taurat, itu diskusinya antara Yesus dengan ahli Taurat yang kita temukan di Injil Matius. Yang mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat. Itu hanya Matius yang bilang begitu. Jadi Matius, Markus, dan Lukas, wah itu lebih gampang karena banyak cerita. Tapi Lukas menampilkan Yesus sebagai guru yang mengajar dengan cerita. Tapi kalau di Injil Matius, Matius menunjukkan Yesus yang mahir gitu ya dalam hukum Taurat. Markus gimana? Markus itu kalau cerita kayak orang buru-buru, cepet-cepet apa adanya itu. Segera. Yang ada di Matius bab 5 sampai 7. Yang kemudian bagian besar diambil oleh Lukas di Matius bab 6. Itu enggak Bapak Ibu temukan di Markus. Kalau nyari khotbah di bukit hanya di Matius isinya ya. Kemudian sebagian ada di Lukas. Tapi Markus enggak punya khotbah di bukit. Di dalam Injil Markus itu Tuhan Yesus paling sedikit mengajar. Ajarannya cuma di bab 4 dan di bab 13. Sedangkan kalau di Injil Matius, ingat lagi, 5 khotbah. Panjang-panjang juga itu. Jadi Markus paling singkat. Kemudian coba sekarang, Bapak Ibu buka Injil Markus ya, tapi bab terakhir. Markus, bab terakhir ya. Bab 16. Hari Sabat lewat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, lalu Salome datang ke kubur Yesus. Ya. Kemudian ayat 4. Ketika mereka melayang pandang, tampak batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan.
Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sanalah kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Perempuan-perempuan ini datang ke kubur, ya, ngelihat kubur sudah kosong, dan mereka bertemu dengan seorang muda yang menyampaikan pesan. Satu, Yesus sudah dibangkitkan. Dua, pesannya adalah kasih tahu murid-murid Yesus supaya mereka mendahului ke Galilea. Itu pesan yang disampaikan orang muda, sebut saja malaikat itu ya, kepada para perempuan itu. Nah, ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Situasi menegangkan ya itu ya. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Jelas kan ya? Kalimat berikutnya. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Ada yang aneh enggak di ayat 8? Perhatikan dua kalimat. Ya. Di ayat 8 ada kalimat pertama. Mereka keluar, lari meninggalkan kubur. Lalu perhatikan, mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Tapi kalau melihat ayat kalimat berikutnya, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu. Kontras enggak? Kontras. Karena kalau kalimat itu dalam kurung. Katanya enggak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Ternyata kalimat berikutnya menyampaikan semuanya, tapi singkat-singkat gitu ya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan seterusnya. Kalau ini bicara tentang Injil Markus dalam studi kitab suci, Injil itu berhenti di kata takut. Berhenti di kata takut. Habis itu ada di antara anggota gereja awal dulu yang melihat aneh kisah Yesus kok berhenti di kata takut ini. Maka ayat 8 dengan singkat, mulai dari dengan singkat, sampai ayat 20 itu ditambahkan oleh orang lain di kemudian hari. Tidak bertentangan dengan Injil yang lain. Tetapi kalau melihat Markus apa adanya, berarti berhenti di ayat 8 kata takut tadi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau saya harus bicara tentang perbedaan satu Injil dengan Injil yang lain, panjang sekali ceritanya. Panjang sekali. Ada banyak. Tapi ya, ini sudah cukuplah untuk menunjukkan Bapak Ibu, antara keempat Injil itu ada beda satu dengan yang lain. Dan kemudian 3 Injil garis besarnya sama. Tapi kalau dilihat lebih teliti, beda juga. Tentang Yesus yang bangkit. Lihat, Markus hanya bilang begini. Kalau di Injil Matius tidak bicara tentang penampakan. Seperti di Lukas dan Yohanes. Yesus sudah duluan ke Galilea, kemudian sampai di satu bukit, para murid datang. Sudah, begitu saja. Sementara kalau di Injil Lukas dan Injil Yohanes, nah di situ kita ketemu kisah-kisah tentang Yesus yang bangkit yang menampakkan diri kepada murid-murid. Sebut saja Bapak Ibu, kisah penampakan Tuhan Yesus. Dalam hal apa yang Bapak Ibu ingat? Menampakkan diri kepada siapa? Emmaus. Kepada siapa? Maria Magdalena. Mula-mula kepada 10 rasul. Ya. Tambah 1, Thomas. Itu cuma ada di Yohanes. Lukas, Emmaus. Kemudian
Yesus menampakkan diri dalam perjalanan ke Emmaus. Emmaus. Nah, itu cuma ada di Lukas. Terus Maria Magdalena. danau, bakar ikan gitu ya. Iya. Kalau mau jadi Yohanes. pengikut Yesus, harus bisa bakar ikan. Itu cuma ada di Yohanes. Kemudian kalau Yesus yang menunjukkan luka-luka bekas penyaliban, kita banyak Yohanes. tahu atau lebih mungkin dari antara kita lebih banyak tahu karena membaca Yohanes. Tapi Lukas juga menunjukkan luka-luka bekas penyaliban. Yang Yesus makan ikan goreng. Yohanes. Nah, itu cuma ada di Lukas. Tapi saya sedih mendengar cerita itu ya. Pasti ikan gorengnya udah dingin itu ya. Pakai sambal apa enggak? Lalapan? Wah, enggak seru jadinya ya. Makan ikan goreng doang. Itu cuma ada di sambal Lukas. terasi. Itu saja sudah berbeda-beda. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena cuma ada di Yohanes. Nah, perbedaan-perbedaan dari antara keempat Injil inilah Bapak Ibu, nanti kalau kita amati lebih teliti, maka kita akan bisa melihat, kita akan bisa menemukan ternyata antara Injil yang satu dengan Injil yang lain itu mau menampilkan, menampakkan, menyampaikan Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda. Kemudian antara keempat Injil akan menunjukkan. Matius mengatakan Tuhan Yesus itu penggenapan hukum Taurat. Misalnya gitu ya. Lalu kalau Lukas akan menunjukkan Yesus itu dekat loh sama orang-orang berdosa. Jangan menyangka Yesus dekat orang berdosa itu ada di 4 Injil. Enggak. Lalu keempat Injil akan memberikan gambaran tentang Yesus. Lalu kalau semuanya kita pelajari, ketemulah kita gambaran utuh tentang Tuhan Yesus yang dipercaya, dialami, dan diajarkan oleh para rasul dulu. Nah, begitu yang akan kita lakukan. Jadi nanti kita akan pelajari Injil Markus, apa yang istimewa di dalam Injil Markus. Lalu setelah itu kita akan melihat gambaran tentang Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Markus itu seperti apa. Ada yang sama antara satu Injil dengan Injil yang lain, tapi juga akan kita temukan ada banyak perbedaan satu dengan yang lain. Berbeda, tetapi sekali lagi itu bukan pertentangan ya. Kalau mengatakan Yesus itu juru selamat, tapi Yesus itu juga firman Allah, nggak perlu kan dipertentangkan. Bagaimana firman Allah itu menyelamatkan? Bagaimana mungkin firman Allah ini firman atau anak domba? Gitu gimana? Katanya Yesus itu dekat sama orang berdosa. Tapi kemudian Yesus juga makan itu di rumah orang Farisi. Di Injil Lukas itu Tuhan Yesus banyak makan. Di Injil lain enggak. Yesus makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Itu ada di bab 15. Lalu pesta di rumah ini Zakheus, ya. Itu makan rame-rame. Kemudian 3 kali Yesus makan di rumah orang Farisi. Cuma Lukas yang bicara begitu. Kalau di Injil Matius cuma makan di rumah orang Lewi itu kayaknya. Nah, kemudian kalau ini pertanyaannya, kenapa yang satu berbeda dengan yang lain? Ya, lalu untuk apa ada perbedaan seperti itu? Bapak Ibu, jawabannya ada nomor 1, ada dalam diri pendengar atau pembaca. Yang kedua, ada di dalam diri penulis Injil. Sekarang begini misalnya. Saya mau bicara tentang Tuhan Yesus. Tapi saya bicara kepada Bapak Ibu di sini. Ya. Berasa enggak kalau saya mengatakan berbahagialah kamu yang miskin? Jawab jujur. Enggak akan berasa.
Atau kalau saya mengatakan, Tuhan Yesus pernah mengatakan, ya, berbahagialah kamu jika karena namaku kamu dianiaya. Enggak berasa apa-apa kan? Kenapa? Situasi pendengar Beda. dengan apa yang mau disampaikan nggak cocok, nggak nyambung. Nah, ketika para penulis Injil itu berbicara, dia akan memperhatikan siapa yang diajak bicara. Dan kemudian dia juga memperhatikan apa yang sesuai, apa yang cocok untuk disampaikan kepada pendengarnya. Jadi para penulis Injil itu tidak membuat risalah lengkap gitu ya tentang Yesus. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau sekarang ini kita bisa membaca berita kan ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa langsung mendapatkan omongan langsung dari yang diberitakan. Bapak Ibu mengikuti sidang. Baca tentang sidang, ada beritanya. Tapi Bapak Ibu juga bisa langsung nyari sumber. Di sidang itu orang bicara apa. Bisa nggak ada perbedaan antara yang Bapak Ibu dengarkan langsung dengan yang Bapak Ibu baca dari berita? Bisa, Pak. Beda kan? Nah, kalau sudah bicara tentang berita, itu TV mana yang memberitakan sudah berbeda kan ya? Kenapa TV mana bisa sudah berbeda satu dengan yang lain? Itu minat, latar belakang, jawaban gampangnya, ini TV punya siapa itu sudah berpengaruh. Nah, kalau kita bicara tentang keempat Injil, yang berbicara siapa, bicara kepada siapa itu berpengaruh. Ambil contoh ya, ambil contoh. Contoh yang klasik, contoh yang sering saya gunakan. Bapak Ibu silahkan ke Markus bab 5. Contoh paling gampang ini ya. Bab 5, lihat ayat 25 sampai dengan 26. Ada perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ini selain penderitaan secara fisik, ini juga ada penderitaan secara rohani. Kenapa? 12 tahun najis terus orang ini. Kemudian lihat ayat 26. Baca baik-baik ayat 26. Itu kalau dokter membaca kalimat kayak gitu, senang apa enggak? Nggak seneng. Belum ada BPJS itu ya. Jadi, ini kalau dokter membaca kayak gitu, enggak nyaman beneran ini. Coba sekarang, buka yang di Lukas. Bab 8 ya. Lukas bab 8. Lihat ayat 43. Baik, kalau membaca Lukas 8:43, berasa nggak bedanya kalau dibandingkan dengan Markus tadi?
lebih halus ya, tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Beres, aman, itu nggak nyinggung siapapun kan. Nah, kalau membaca yang Markus tadi, para tabib bisa tersinggung kalau bacain kan. Nah, kemudian kenapa kok Lukas itu berlaku seperti itu, bahasanya kok diperhalus? Jawabannya sederhana saja. Lukas itu tabib. Nggak akan tabib ngomong kayak Markus. Nah, kemudian sekarang masih kita lihat perbedaan seperti ini. Nanti kita akan tahu kenapa satu yang lain dengan berbeda. Di satu sisi ada unsur penulis, di sisi lain ada unsur pendengarnya ya. Jadi Lukas menulis dengan cara yang halus. Sekarang kita balik ke Injil Markus. Ya, kita ke Getsemani. Markus, Getsemani. Lihat ayat 40. Bayangkan ya, sorenya, sore itu setelah matahari terbenam. Para rasul itu kan makan jamuan Paskah ya. Menunya roti tidak beragi, kemudian ada dagingnya, terus ada minumannya wine. Nah, habis itu jalan keluar ke Bukit Zaitun, dingin, sejuk di situ. Jam 12 malam diajak berdoa. Situasinya seperti apa coba? Ngantuk. Nah, wajar kalau kemudian dikatakan di ayat 40, Yesus mendapati 3 orang muridnya itu tidur. Kenapa? Mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Sederhananya kan memahami begitu. Mereka kenyang, mereka minum anggur, malamnya diajak berdoa, ngantuk berat, dibangunin. Bapak Ibu pernah nggak bangunin orang, bangunin siapa? Entah suami, istri, anak, saudara gitu. Itu yang masih tidur tadi dibangunin, diajak ngomong. Jawabannya gimana? Jelas? Hah? Terus tidur Sekarang lagi. kita lihat yang di Injil Lukas bab 22. Lukas bab 22, ya kita ke Getsemani ya. Ayat 45. 22:45. Kenapa mereka tertidur? Karena duka cita. Bapak Ibu kalau sedang sedih, tidurnya nyenyak. Bisa tidur nyenyak kalau sedang sedih? Enggak. Enggak. Ada yang pernah sampai 2 hari atau 3 hari nggak tidur karena sedih kan malah. Ini berduka cita malah tidurnya kayak gini. Kenapa kok berbeda? Sederhananya begini loh. Markus itu menulis Injil berdasarkan ajaran Petrus. Markus itu kalau di surat Petrus disebut anak dan dia bertindak sebagai penerjemah Petrus di Roma.
Jadi Markus menulis Injil berdasarkan apa yang diomongkan Petrus. Petrus hadir kan dalam peristiwa di Getsemani ini. Petrus lebih Lukas bicara, kami ngantuk berat waktu itu. Lukas itu bisa disebut sebagai murid Paulus. Sebagai murid Paulus, murid seorang rasul, Rasul Paulus ini ya, Lukas hormat kepada para rasul. Nggak tega dia ngomong seperti Petrus. Maka kalimatnya berubah. Para rasul tertidur karena duka cita. Nah kemudian sekarang begini. Ini dari sisi penulis ya. Kalau kita membaca Injil Matius Bapak Ibu, lalu melihat begitu banyak kutipan Perjanjian Lama, perhatikan saja dalam khotbah di bukit, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Yang pernah dengar firman kayak gitu siapa? Hanya orang Yahudi. Karena firman yang dimaksudkan adalah yang tertulis dalam hukum Taurat. Kalimat itu hanya cocok disampaikan kepada orang Yahudi. Dan yang membaca Injil Matius kalau begitu, terutama adalah orang-orang pengikut Yesus ya, yang berasal dari kalangan Yahudi. Karena itu kutipan-kutipan Perjanjian Lama disebut begitu saja. Tetapi kalau membaca Injil Lukas, kutipan Perjanjian Lamanya minim. Kata-kata kamu telah mendengar firman nggak muncul. Kenapa? Lukas menulis bukan untuk orang Yahudi. Dari mana tahu? Ya membandingkan dengan membaca ini tadi. Jadi untuk Matius, orang Yahudi, mau dikamu bilang begini, kutipannya, kutipan Perjanjian Lama. Apa yang terjadi dengan Yesus? Demikianlah digenapi firman yang disampaikan oleh Nabi. Itu banyak di Injil Matius. Di Lukas nggak ketemu kita dengan model seperti itu. Jadi setiap penulis itu menulis untuk kelompok jemaat dengan latar yang berbeda. Sedangkan Yohanes nulisnya kok melayang-layang tinggi kayak gitu. Sehingga orang lain susah mengerti. Pendengar atau pembacanya memang berbeda. Berbeda bagaimana? Gini. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ya, yang saya cerita ini. Kalau berbicara dengan orang-orang Jawa, orang-orang Jawa yang sudah senior sekali ya, itu mereka biasa loh diskusi level tinggi, diskusi tentang alam semesta, tentang manusia, diskusi serius. Kalau ketemu orang-orang kayak gini, bisa jadi kita hanya jadi pendengar, karena nggak ngerti apa yang mereka omongkan. Tapi di lain kesempatan, Bapak Ibu ketemu kelompok orang yang berbeda, nggak akan ketemu orang-orang yang ngomongnya seperti itu. Nah, Yohanes bicara kepada orang-orang ya yang dipengaruhi orang-orang yang ngomongnya tinggi-tinggi, tapi salah tentang Yesus. Maksudnya gini, sederhananya ada satu aliran filsafat Yunani, ya sebut saja ini gnosis. Gnosis itu artinya pengetahuan. Nah, dalam aliran filsafat ini, kepercayaan atau keyakinannya adalah jiwa itu roh. Roh itu suci. Daging atau raga itu kotor, berdosa. Yang suci dengan yang kotor nggak mungkin bersatu. Kalau badan manusia itu berdosa, kotor gitu ya, jiwa yang ada di dalamnya tidak akan dipengaruhi. Jadi kalau ada orang berdosa, mencuri misalnya, itu yang mencuri cuma tangannya, raganya, jiwanya nggak ikut kotor. Seneng kan dengar ajaran kayak gini? Nah, bayangkan aliran kayak gini, itu orang-orangnya masuk
menjadi anggota jemaat. Lalu mereka menggunakan pemahaman itu untuk bicara tentang Yesus. Yesus itu hanya manusia. Hanya manusia. Ya. Kemudian ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Waktu itulah Kristus yang ilahi masuk ke dalam diri Yesus. Menjelang kematian. Menjelang kematian, di Getsemani, Yesus ketakutan. Kenapa? Roh Kristus balik ke surga. Sehingga kemudian yang ditangkap dan mati, itu hanyalah manusia Yesus. Kalau yang mati hanya manusia Yesus, ada dampaknya untuk keselamatan enggak? Enggak ada. Itu seperti kematian orang pada umumnya. Lalu bagaimana orang bisa selamat? Kalau orang mau selamat, orang harus belajar dengan cara tertentu supaya punya kontak langsung dengan surga. Kontak langsung dengan surga. Kontak langsung dengan Allah. Yang kayak gini juga masih ada, termasuk di antara orang Katolik ada. Pernah mendengar teosofi? Theos itu theos adalah, Sophia itu hikmat. Dengan teknik cara tertentu, orang menjalin kontak langsung dengan Allah, dengan tujuan Allah memberikan pengetahuan kepadanya. Kalau saya punya kayak gitu, saya akan tanya, Tuhan kenapa begini, begini, begini. Tuhan akan jawab langsung kepada saya. Itu kepercayaannya begitu. Inilah yang disebut gnosis. Nah, orang-orang yang seperti ini, kemudian dia mengajarkannya begitu. Jiwa itu suci, nggak akan terpengaruh oleh dosa yang dilakukan raga. Jadi membiarkan saja orang berbuat dosa. Nah, Yohanes berhadapan dengan jemaat yang dipengaruhi oleh aliran seperti ini. Lalu dalam Injil Yohanes Bapak Ibu akan menemukan model pembicaraan yang tinggi, dan dengan macam-macam cara Bapak Ibu akan menemukan Yesus itu digambarkan bahwa dia adalah satu dengan Bapa. Dia sungguh Allah, tapi juga manusia. Sehingga dia yang mati di kayu salib benar-benar Allah dan manusia. Ingat saja yang tadi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Nah, situasi pembaca, situasi umat itu mempengaruhi. Nggak mungkin Bapak Ibu berbicara tentang sesuatu yang mengawang tanpa memperhatikan yang mendengar. Nah, ketika saya bicara dengan Bapak Ibu begini ya, belum pernah kan saya mengutip buku tulisan ahli kitab suci, entah dari Eropa atau dari Amerika. Belum pernah kan? Ingat-ingat aja kalau pernah. Saya nggak pernah membuat, kalau mau mengajar, pada Bapak Ibu gitu ya, saya buat artikel lengkap dengan catatan kaki, saya bacakan. Kalau saya lakukan itu, Bapak Ibu akan ngapain? Ngantuk. Apakah saya tidak bisa? Nah, saya dulu melakukan itu terus. Tapi kalau saya melakukan seperti itu kepada Bapak Ibu, enggak ada gunanya. Kalau saya nulis skripsi, tesis, atau disertasi, itu harus. Tapi itu tidak berarti, Bapak Ibu, yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, termasuk malam ini kayak gini nih. Ini saya lakukan karena saya mikir sendiri, enggak. Kalau saya diminta mencari buku, ya, yang menjadi sumber omongan saya ini dari mana? Saya tahu. Tapi itu nggak perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena komunitas kita begini. Tapi kalau saya bertemu dalam pertemuan dosen-dosen Alkitab, artikel ya harus lengkap dengan catatan kaki, daftar isi, daftar pustaka. Kan begitu cara berbicara. Sama aja Bapak Ibu kalau ngomong sama anak kecil, pura-pura nggak bisa ngomong S, pura-pura nggak bisa ngomong R, gitu kan? Padahal bisa apa enggak? Ternyata memang nggak bisa gitu. Enggak.
Bapak Ibu kalau ngomong pasti jongkok kan? Bapak Ibu yang merendah kan? Kenapa ngomong sama anak kecil? Coba kalau ngomong sama orang yang nantang berantem. Tangannya di mana ditaruhnya? Pinggang. Dagunya gimana? Maju gitu. Ngomong sama anak kecil? Enggak, beda. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu dalam pertemuan berikut kita akan mulai belajar. Jadi saya tentang Injil Markus ya. Tapi saya tidak akan bicara segala sesuatu tentang Injil Markus. Tapi kita akan melihat hal yang mendasar, hal yang pokok di dalam Injil Markus untuk mendapatkan gambaran tentang Yesus yang diwartakan gitu ya oleh Markus. Oh, Bapak Ibu saya udah ngomong terus tahu-tahu udah mau 1,5 jam ini. Ya, ini cukup. Sekarang kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Silahkan Pak Narto. Baik, Pak. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya mungkin yang di kelas maupun yang di online, silakan. Sudah bingung belum? Ya, ya. Nanti pelan-pelan Sudah kita akan bingung. mulai satu demi satu. Maka yang perlu Bapak Ibu lakukan selanjutnya adalah membaca Injil Markus. Baca semuanya ya, dari bab 1 sampai selesai. Kalau malas atau berat untuk membaca, gini aja deh. Bapak Ibu bayangin yang nerjemahkan ya, dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Kalau membaca aja berat, apalagi yang dulu menerjemahkan gitu ya. Atau tinggal baca saja kok pasti nggak akan sulit daripada membaca yang bahasa Yunani gitu. Ya begitu dulu kalau ya Bapak Ibu. Sekali lagi ini untuk memberikan gambaran tentang bahwa keempat Injil itu berbeda dan mau mewartakan Yesus dari sisi yang berbeda, dan nanti kita akan lihat untuk pertemuan-pertemuan berikutnya akan lebih mudah, pasti akan lebih mudah. Dan kita akan mulai dengan membahas Injil Markus. Jadi baca Injil Markus. Terima kasih, selamat malam. Terima Baik, Pak Seto, kasih, terima Pak kasih banyak. Seto. Malam hari ini kita lebih mengenal Yesus ya, siapa Yesus. Nanti minggu depan satu persatu Injil akan dikupas oleh Pak Seto. Ikuti terus supaya kita bisa lebih memahami siapa Yesus dan karya-karyanya. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Julius. Dengan Bapak Ibu sekalian, kita dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini telah membimbing kami sehingga kami telah bisa mendengarkan apa yang telah diajarkan Bapak Seto dalam perbedaan dalam diri. Kiranya kami semua juga semakin memahami dan mengetahui bagaimana dari Injil itu bisa kami tanamkan dalam hati kami masing-masing sehingga bisa menjalankan tugas dan seharian kami dengan penuh syukur kepadamu. Dan lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing juga dalam perjalanan kami sehingga kami bisa berjumpa kembali bersama keluarga dan semua ini kami menunjukkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Dan nama Yesus, Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Doakanlah kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Julius. Amin. Sampai Terima kasih, jumpa di depan, sekalian.